Sudah. Itu episode sebelumnya. Berlebihan. SAE emang bagus sih. Terlalu frontal mas. Oke, SAE mantap. Terima kasih fasilitasnya. Tidak ada bridging-bridging. Langsung aja Nang. Kita datangkan bintang tamu. Kau butuh bintang tamu kan? And action. Halo, selamat datang. Sangat patah sekali ya. Selamat datang Kak Santi, Bang Gio, sama Bang Andre. Betul ya? Oke. Nang, tembak aja. Jadi gini Kak, kami selama 5 episode yang udah berjalan, teman saya ini adalah dari Purbalingga. Dia tuh pengen jadi artis, pengen jadi stand up komedian, pengen jadi filmmaker, produser. Pokoknya mamanya taunya entertain aja gitu. Mama saya kenalnya saya temennya Raffi Ahmad gitu. Nah, terus konsepnya, ini cerita konsep aja ya Kak. Jadi saya datangkan bintang tamu untuk menjelaskan kepada dia, memberikan knowledge bahwa ini tuh begini, ini tuh begitu gitu. Kebetulan tidak ada bridging lagi. Konsepnya hari ini film indie dan film komersil. Next ya Bang, gitu aja ya Bang. Daripada mencoba lucu tidak lucu. Lucu sih tadi. Lucu tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti kan di episode selanjutnya. Enggak ya? Nah, itu enggak lucu. Oke. Alright. Yuk, Nang, boleh. Nih, aku datangin tamu di sini ada Kak Santi sebagai produser, ada Bang Gio sebagai director, bener? Iya. Dan ada Bang Andre yang juga sebagai director. Kak Santi lagi tayang film apa di tahun ini? Tahun ini kita sedang tayang film Pasar Setan, sutradara Wisnu Surya Pratama. Oke. Itu menjadi film ke-7 IGN Pictures yang tayang. Lalu akan ada beberapa film lagi sih yang tayang tahun ini. Cinlok Bang masih tayang? Masih dong di Vision. Oh, sekarang di Vision Plus. Iya. Abang sebagai director Cinlok ya? Iya. Oke. Bang Gio. Iya. Lagi Belum tayang apa-apa. Oke. Itu yang mau butuhkan Nang. Lagi persiapan aja sih film panjang. Oke. Film panjang akan ke bioskop atau Lebih international co-production. Oke. Itu nah, aku buka nih jalannya untuk kau menuju industri sedikit lebih dekat. Nah, aku sih paling pengen nanya dulu Kak pertama. Mungkin buat kayak aku yang awal-awal pengen mulai berkarya dari filmmaker nih. Itu tuh mendingan mengambil jalan independen dulu atau langsung mencoba untuk yang ke komersil nih Kak. Misal play CV ke PH-PH besar gitu. Kira-kira tuh mendingan yang mana dulu Kak? Minimal mandi sih. Minimal mandi. Ngaca Mas. Lanjut Kak. Ya, menurutku sih kalau kamu mau jadi filmmaker ya, mau jalur apapun yang kamu ambil gitu ya, tentunya kamu harus membangun reputasi. Pertama, reputasi kamu sebagai filmmaker. Ya mungkin bisa dimulai dengan bikin film pendek, ya kan ya, kayak teman-teman bikin film pendek dulu, mungkin sebagai untuk selain agar orang-orang di luar sana nanti yang akan menjadi partner kamu bisa tahu your potential gitu. Your potential as a filmmaker seperti apa. Nah, itu kamu mungkin bisa ekspresikan dulu melalui film pendek. Ya enggak? Iya, benar. Sebelum nantinya tentunya kebanyakan dari filmmaker tentunya ingin bisa membuat karya yang lebih panjang, yaitu film panjang. Mungkin itu dulu kali ya. Permulaan yang paling gampang sih sebenarnya film pendek. Satu, biaya nggak mahal juga, and then nggak perlu grande, showing your case, showing your voice gitu. Karena film pendek sih sebenarnya penting banget sih, karena once di film panjang itu agak maksudnya sudah, kalau once sudah di film panjang itu sudah harus clear gitu. Nah kalau di film pendek kan kita masih bisa eksperimen, bisa belajar dari mistakes or something gitu loh. Jadi I think film pendek sih jalur yang paling bagus sih. Bisa dibilang latihannya berarti ya Bang ya? Mencari jati diri lah. Maksudnya gue tuh pengen bikin film kayak apa sih gitu. Maksudnya
kan film pendek tuh bisa explore either the genre, either sukanya mau film lebih kemana, apapun lah gitu kayak kita melihat pendek itu there's no rule. There's no rules ya. No rule. Bikin aja kayak apa. Iya. Bang Andri? Bahasa Inggris mas, biar gini. Bahasa Inggris. Coba. Terkait menjadi diri jadi, bukan? Iya, apa ya? Ya mungkin lebih bisa bagi pengalaman juga sih dari aku juga kan awalnya dari film pendek. Ya mungkin tadi yang udah disebutin sama Mbak Santi sama Mas Gio juga lebih banyak ruang bebas untuk kita explore dan mungkin selain itu juga untuk nunjukin sih orang-orang luar sana kita tuh director macam apa gitu kayak secara genre dan secara style gitu kira film macam apa yang kita pengen buat dan juga mungkin statement apa yang pengen kita sampaikan lewat film kita gitu sih. Itu nah. Iya. Mas, itu kan iPad-nya nggak bisa dibaca Mas. Bisa nih. Oh iya, oke. Ini iPad adik saya tadi. Itu ngintip kebetulan pertanyaan. Iya. Bang Dibaca. Bang Gio ini juga sering filmnya ke festival luar Nang. Jadi kan kau cuma ini doang, sekolahnya di luar kan kau, luar negeri kan? Luar gedung mas. Luar negeri. Iya. Bukannya luar negeri. Aku tadi mau matanya luar negeri swasta Nang. Sama kayak karir. Denias mas di jendela. Oke, nice. Oke. Nggak support. Kan lupa aku. Ayo lanjut Nang. Tapi sebenarnya tuh ada perbedaan gitu mas antara indie dan juga komersil gitu atau dalam film pendek atau film panjangnya. Menurutku sih sebenarnya apa sih film komersil, apa sih film indie gitu. I think all the film is the same. Cuman jalurnya aja sebenarnya. Jalur indie atau jalur komersil. Kalau indie sih sebenarnya lebih kalau in my case misalnya film panjang lebih co-production, I think kayak gitu-gitu. Kalau komersil mungkin lebih ke private investor gitu ya. Mungkin Mbak Santi, Mbak Dewi lebih tahu gitu. Tapi I think kalau in terms of film, I think nggak ada bedanya sih. Cuman itu kayak, you know, how define the film gitu di ini indie atau komersial, which is ya case-nya sih sebenarnya di sini sih kayak A24 itu I think it's a indie pertama indie film, but at the same time juga it's a very commercial. Maksudnya kita tahu bahwa Oscar juga banyak film komersial juga kan, mainstream commercial something like that. So I think sekarang udah kayak jadi satu gitu loh. Which is kita nggak tahu indie, kita nggak tahu komersial. Ya, it's just membaur berarti ya. Iya, membaur gitu sih menurut gue kayak. Ya aku juga pada saat diajak gitu, oke ngomongin film indie mau komersial. Apa ya bedanya gitu sebenarnya mencoba mencari intinya itu terus terang mungkin kalau yang menurutku film is film. Tapi mungkin the nature of how this film dari sebuah ideation menjadi sebuah produk filmnya, mungkin journey-nya itu ya, yang bisa jadi mungkin berbeda. Pertama mungkin kalau secara back end kita mungkin berbicara tentang access to capital mungkin, karena mungkin sebuah ide film mungkin yang pada saat concepting dan development bisa dilihat bahwa film ini bisa mungkin berbicara ke audiens yang lebih besar, di mana audiens tersebut bisa di-convert menjadi sebuah monetizing value, berarti kan ada unsur komersial di situ. Nah, berarti dengan begitu, misalkan pada saat gue mau bikin film, berarti ini ada potensi pasar, potensi komersial, potensi bisnis nih. Berarti mungkin gue bisa berbicara dengan, gue bisa ngajak partner-partner yang juga interest ke sesuatu hal yang ada bisnis value-nya gitu. Sehingga mungkin dia bisa mendapatkan pendanaan dari orang-orang yang mau invest di dalamnya. Mungkin gue melihatnya seperti itu. Iya, betul. Komersil in terms of monetasinya tadi
tidak terlalu menjadi utama, sehingga ekspresi karyanya yang utama gitu ya. Mungkin film ini tetap akan ada audiens, tapi mungkin secara lebih niche, lebih komunal dan lain sebagainya, sehingga mungkin kita menyebutnya film indie gitu. Dan mungkin jalur-jalur pendanaan untuk membuat film dengan target audiens yang lebih niche mungkin berbeda juga, mungkin bisa dari funding. Dan seperti itu sih. Jadi lebih ke jadi sebenarnya film indie and commercial ini yang gimana dulu, karena I think ada film yang memang cult gitu. It's like ada yang film B-horror ya sekarang Indonesia udah mulai ada ya gerakan-gerakan B-horror yang nggak terlalu expensive. Sebelum kita ke film Bang Andre Kose, mau minum apa? Karena cuma ada air putih, mari air putih masuk. PO. Nah, ada PO-nya juga kita Kak di sini. Ya. Thank you. Nama Masnya siapa Mas? Apa film komersil? Bukan Bang. Oke. aja Bang aku. Thank you. Oke. Boleh diminum dulu. Minum dong, Ram. Minum aktor. Tanpa minum tapi ada gestur. Oke, Bang Andre Kose. Nanti takjil jam. Menurut Bang Andre Kose sendiri. Apa ya? Mungkin tadi kurang lebih udah disebutin semua sih. Cuman mungkin kalau dari perspektif aku, apa ya? Mungkin dari tujuan awalnya sendiri membuat film komersil kayak yang bahkan tidak bilang juga kan. Kayak mungkin kita berusaha untuk lebih appeal ke mass audience kita cater semua untuk bisa kena sebanyak mungkin lah untuk orang-orang di luar sana. Sedangkan kalau independen kan mungkin tujuan awalnya lebih ke sebuah personal statement, entah pengen ngebawain apa gitu. Cuman kalau aku pribadi sih percaya ada jalur tengah sih antara film komersil dan independen. Mungkin kayak film-film yang tadi Mas Gio udah sebutin juga, film-film A24. Mungkin susah, tapi kayak aku sendiri sih pengen mengarah ke sana gitu, membuat sesuatu yang appeal ke mass audience tapi juga membawa sebuah personal statement yang kuat misalkan gitu. Menariknya, atau ini mungkin kalau di Indonesian market gitu kan ya, memang pada saat kita ngomongin market adalah penonton, mereka juga sudah punya flavor tontonan mereka sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngeliat data tahun lalu, tahun 2020 berapa kemarin? 2023 ya. Kurang lebih tuh ada sekitar, if I'm not mistaken, 154 atau 157 film yang rilis dalam setahun tersebut. Film panjang ya, di bioskop. Lalu dari 157 film tersebut yang consider box office, dan box office di Indonesia kayaknya di atas 1 juta gitu ya, kayaknya orang ngomongnya, itu ada sekitar 17 film. Nah dari 17 film yang commercially sukses tersebut dianggap 12 diantaranya adalah film. Artinya apa ya, berarti sebenarnya penonton film Indonesia mereka sangat suka juga dengan fantastic genre tapi spesifik mungkin utamanya adalah film horor di Indonesia, dan ada beberapa horor yang lebih appeal. Kita bikin film itu bukan dari genre-nya dulu kan, tapi kita mau menceritakan apa. Pada saat itu keresahan kita adalah karena waktu itu kan ideation-nya juga pada saat sedang COVID, dan COVID itu mengubah banyak hidup manusia. Banyak tren-tren baru atau gaya-gaya hidup baru yang muncul. Salah satunya tentang tren sleep call di anak muda. Tapi kita coba berpikir lebih jauh lagi. Oke, apa ya? Kenapa ya orang membutuhkan sleep call? Oh, mungkin karena memang orang sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, mereka butuh ada interaksi gitu. Memang butuh ada koneksi. Kita coba gali lebih deeper lagi. Oke, lantas pada saat koneksi itu tidak ada, kenapa ya? Oh, mungkin ada sebuah keterbatasan yang dihadapi. Kita coba gali lagi. Pada saat itu soal pinjol sangat mengkhawatirkan. Jadi kita coba
bikin bagaimana gambaran hidup orang di kota besar, utamanya perempuan, dengan sebegitu banyaknya situasi hidup atau permasalahan. Ternyata bentuk film itu kita bikin bentuknya menjadi suspense thriller. Kita membuat Sleep Call itu sangat syarat, maksudnya statementnya ya Nugros, ya kebetulan dia ada di luar ya. Dia saya panggilin. Apa namanya? Kita kalau tadi bilang yang Jose bilang gitu, statement kita lumayan jelas sebenarnya apa yang mau kita sampaikan gitu ya, bagi kita, mudah-mudahan tersampaikan ke penonton. Berarti masih perspektif lah ya tentang komersil dan indie. Ya, jelas kita, kalau aku pengen bikinnya karena Identitas Film Studio, kita pengen bikin film komersil. Tapi kita juga ingin bisa nge-push gitu. Apa ya, kita bisa bikin film apa gitu. Mungkin kalau misalkan Ganang buat film pendek sama teman-temannya, terus dilirik sama produser, bisa jadi itu nanti jadi film komersil, bisa jadi gitu juga kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Kecuali kalau buatnya sama orang-orang pendek. Nah. Tuh literally film pendek namanya. Small team kalau di syuting tuh. Lu lebih kayak Cinderella. Apa sih yang nama Seven Dwarf? Mohon maaf, kamu sendiri yang paham. Oh, Cinderella sih bukan lah. Apa sih? Seven Dwarfs kan Snow White. Masih kebanyakan nonton Raja. Cinderella. Oke. Itu Ian, Mas. I think mau nambahin juga sih. I think in my case juga kayak aku lagi juga developing my feature film, which is co-production ya, really international juga. Di situ juga belajar audience tentang international and also Indonesia. But the interesting thing is kayak dulu sih sebenarnya kayak my motivation and the story feature film gitu, I expect kayak aku tadinya kayak kok nggak masuk market Indonesia gitu. Sama kayak kita waktu itu. Jadi sebelum bikin film Sleep Call, terus bikin Inang. Nah, Inang itu juga horor yang mungkin juga bukan berbeda lah ya, tapi mungkin tidak terlalu banyak di film Indonesia karena atmosferik ya, atmosferik lah sebutnya. Jadi karena nggak ada setan ya begitu. Jadi ya, tapi menarik. Tapi maksudnya ternyata apabila kita juga mau take risk untuk membuat sesuatu yang agak sedikit berbeda, ternyata ada pasar juga yang bisa kita tap in. Jadi sehingga pada saat film yang mungkin rasanya tidak terlalu seperti film komersial Indonesia biasa, ternyata bisa komersial juga sih. Tetap ada nilai komersilnya juga ya. Iya. Karena kalau mau nambahin juga, kalau kita lihat festival terbesar di dunia kan sebenarnya selain Academy Award kan Cannes ya. Ya. Kalau kita ngikutin Cannes itu yang menang-menang misalnya kemarin kan Parasite. Ya. Parasite is not is a genre film, is very orang tuh bisa fun, bisa entertain gitu sih sebenarnya. Karena katanya Sleep Call 2 judulnya Pillow Talk ya Kak. Apa Deep Talk? Oke, buat Bang Andre Kose. Kalau ada kedinginan ya Mas. Tadi diem aja kayaknya. Lagi kedinginan. Ya nih kutanya berarti biar. Apa mau korek Bang? Kalau kita bisa klasifikasikan ya film ini ada klasifikasikan film ini. Oh ya, kita jawab di sini aja kali Bang ya. Oke, jangan Bang. Nah ini Mas kalau mau. Jangan ada macam Mas. Gimik terus Masnya. Kalau kita bisa gimik aja. Oke, dah saya resign. Udah Mas, ada baju beda sendiri lagi hitam. Hah? Oh iya. Putih nih. Iya ya. Oh iya putih. Sorry saya enggak. Tapi outernya masih sama lah. Sama Kak. Buta warna kau ya? Oke, Bang Andre Kose. Kalau kita bisa klasifikasikan antara film indie sama komersil, menurut Bang Andre Kose, point of view Abang, apa kekurangan dan kelebihan dari dua tersebut itu?
tadi sih, karena kalau independen itu kan dari pendanaannya itu udah dari pihak sendiri dan nggak banyak pihak yang terlibat. Jadi mungkin lebih ada ruang bebas untuk ekspor. Ini balik sih ke jawaban tadi. Ya. Sama ya kalau komersil sebaliknya. Tapi apa ya, market kita kan juga terus berubah gitu kan, dengan terpaparnya mungkin film-film baru dan inovasi-inovasi baru kayak misalnya Sleep Call tadi. Ya. Dan mungkin orang juga jadi lebih menerima film-film seperti ini gitu. Menurut aku menarik sih, dan kita juga tetap harus menawarkan sesuatu yang baru gitu ke audiens kita. Iya. Itu kira-kira, ya. Oke. Ya menurut gue karena ya filmmaker tersebut mungkin dia mengenali betul kan siapa target audiensnya ya menurutku. Dan ya semua manusia kan pasti juga berkembang, tentu selalu ingin mengeksplor hal-hal baru. Jadi kalau tadi kamu bilang dulu cuma one shot, sekarang jadi 3 shot gitu ya. It's also a process. Bagaimana apa ya, dia mematangkan dirinya juga sebagai filmmaker mungkin ya. Mungkin ya seperti itu. I think like for me to be a filmmaker yang very distinct style itu butuh proses. It's not like sebulan lu bisa langsung jadi. That's why ada short film, right? So mungkin dia pasti ada statement di mana which is misalnya deadpan gitu, one shot. Dia punya statement di film itu kenapa, the reason why. Di balik itu kan ada reason ya. Begitu juga ketika dia nanti ke film komersil katakanlah ya. Dia kita shot gitu. Pasti ada reasonnya juga. So everything bukan ada apa ya, bukan dibilang gaya pakem lah ya. Gitu. Jadi kayak it depends on the film, how to telling the film, the story gitu. Kan film itu sebenarnya main core-nya kan story-nya, right? So how maybe director, writer, and producer to package the film, the style and the voice and the penonton tuh lebih engaging gitu. Ya bisa juga nanti di komersil juga ada one shot gitu misalnya. Mas, film komersil jika dibutuhkan gitu ya. One shot doang gitu misalnya nggak tahu ada juga mungkin. Kabar ya Mas ya, lanjut Mas. Masnya siapa ya? Tadi saya host. Ini bisa diam dulu Mas. Tadi sebenarnya kaki saya nggak injak nih. Saya mau nginjak balik nggak, takut saya. Oke, di sepatu. Oh boleh. Kau tanggung jawab ya, udah matain kau tanya. Apa tadi? Kan kau. Tapi itu mau nanya sih, Mas Maka. Sebenarnya tuh apa yang bisa dikategorikan bahwa film kita tuh potensial gitu, menuju ke arah komersil ataupun potensial sebagai indie, itu tolak ukurnya tuh apa sih? Ya Indonesia tuh banyak banget gitu. Jadi nggak Jawa doang, ada Sumatera, ada Bali, which is kita yang bisa ekspor gitu. Nah itu yang membuat chance untuk gimana sih culture kita itu bisa di film itu lebih disorot, lebih diverse lagi gitu. Itu yang Indonesia potensinya gede di situ sih. Ada sesi yang ditanya oleh audiens terbuka. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ini berarti audiensnya namanya Fastbuller. Fastbullisis juga bisa. Fastbullisis. Terus di host masing-masing kan punya fans juga kan Kak? Oke. Saya di Mas Putih, nama fansnya Keputihan. Ganang juga punya fans kan? Saya namanya enggak nangis. Fansnya. Enggak nangis. Ini aku baru tahu sumpah. Enggak nangis. Wah, pada cerita. Eksklusif di sini. Ini baru dibikin. Oke. Mau join jadi satu nanti saya bikinin kaos enggak nangis. Kita tanya aja deh. Nggak bisa, gue orangnya nangis aja. Nanti pilotak aja. Berarti ini 2 nanti. Ada yang mau ditanya guys? Ada. Oke, Kalau nggak jadi saya siram air panas ya.
Putar kedua gelas hadiah gelas 5-0. Ini lagi draw. Ya, Masnya. Untuk Masnya siapa ya? Oh, enggak. Oke. Lighting. Oke. Untuk lebih ke jenjang karir sih, dari film indie ke komersil, kesempatannya lebih menjanjikan mana? Kayaan mana lu? Ya intinya itulah. Karena biasanya di film indie kebanyakan project-project yang tugas atau terima kasih mas atau gimana. Kalau komersil kan lebih menghasilkan, sedangkan film indie kebanyakan hanya sebatas karya. Oke. Menghasilkan mana? Makasih ya Mas, cuma jangan sering-sering ya. Kira-kira mungkin bisa dijawab dari Kak Santi dulu. Tadi sebenarnya pertanyaan kamu kayak udah ada jawaban kamu sendiri loh di situ. Iya. Ayo lo. Ayo Mas. Langsung keluar aja ya Mas ya. Oke. Intinya mau Takut. Kalau misalkan jenjang karir ya, kalau menurutku, aku di IDN, aku sama Nugros tuh memang, jadi gini, pada saat kita bikin IDN Pictures, kami ingin bahwa IDN Pictures tuh bisa menjadi partner kolaborator bagi teman-teman filmmaker seperti apa ya, mungkin yang visinya sama ya, visinya mungkin ketemu sama kita, atau cerita-cerita yang mau dibuat itu sama gitu. Siapa saja mereka, baik yang experience ataupun first time filmmaker. Berarti kalau first time filmmaker biasanya mereka biasanya sudah pernah membuat film pendek atau karya-karya lainnya gitu. Kami di IDN sih terbuka gitu, kayak sekarang kemarin film yang sedang tayang Pasar Setan itu adalah film feature pertamanya untuk sutradara dokumenter Wisnu Surya Pratama. Lalu nanti tahun ini kita ada lagi akan kerjasama dengan first time director juga. Artinya kalau pertanyaan kamu sebagai jenjang karir menguntungkan yang mana, menurutku jenjang karir adalah it's a process, jadi dijalankan gitu. Tapi yang harus mungkin sebagai filmmaker ya yang harus kita lakukan adalah keep the spirit on terus agar kita maju. Oke, kita setelah bikin ini, gue setelah bikin film pendek ini 1, 2, apalagi ya, sehingga nanti mungkin kesempatan akan datang lebih banyak, lebih besar, dan lain sebagainya sih. Kalau menguntungkan mana, karena rasanya agak sulit kalau kamu tidak menjalankan yang A untuk yang B, ya nggak sih? Gitu. So it's a process for me. Jadi ya dinikmati semuanya, ya nggak sih, ya kan? Oke, Bang Andriko sih. Iya, mungkin kalau perspektif aku, karena aku sendiri kan ya masih baru bikin film pendek juga dan series kan, mungkin comparisonnya berarti dari situ gitu. Ya mungkin jawaban obviousnya kalau buat aku ya pasti komersil lebih menguntungkan. Cuman aku sih ngelihat banget potensi untuk film independen tuh mencari dana di luar negeri gitu. Karena yang mungkin kayak tadi Mas Gio sebutin juga kan, negara ini kita kaya budaya banget dan banyak banget cerita-cerita yang sebenarnya tuh bisa banget menarik mungkin audiens di luar sana juga gitu. Dan sebenarnya banyak banget kok kesempatan untuk kita tuh mencari funding di luar. Dan ya mungkin simpelnya sih ada juga kesempatan untuk kita mencari keuntungan dari film-film independen itu sih gitu. Kalau Bang Gio sendiri? Jenjang karir sebenarnya gue kurang lebih sama Jose. Jadi I think gue juga berangkat dari film pendek, juga sekarang lagi mempersiapkan film panjang yang belum terrealisasi, yang insya Allah 2 tahun ke depan. Amin. Yang lagi co-production dengan Singapura, sama nanti juga cari co-production dengan luar negeri. So I think it depends on the orangnya sih, maksudnya kayak harus passionate sih sebenarnya di film, karena nothing is instant di film gitu. Jadi butuh kesabaran, sampai ada yang bahkan
waktu itu lo si mentorku juga ada yang dia bikin film sampai 10 tahun baru gitu. So itu kalau nggak ada passion, nggak ada kesabaran, nggak ada Susah. kecintaan dengan filmnya, kecintaan dengan how I love this filmmaking, ya patah kan gitu. Ada kasus itu seperti itu. Jadi it depends gitu. Kalau tujuannya ya ini langsung aja misalnya uang, ya Mendingan butuh bukan proses. ringan lah ya. Iya, Itu pasti. butuh proses lah gitu. Kalau uang sih, ya sebenarnya kalau filmmaking is filmmaking is a privilege. Ya. Filmmaking is a big thing. It's not easy, it's very hard. Dan butuh proses. Ya mungkin Mbak Santi juga gitu ya. Mungkin terkait soal tadi ya, kita bilang nominal. Ini respon aja sih. Kira-kira buat teman-teman, kan kita, teman-teman Facebook kan banyak yang filmmaker dari daerah gitu, teman-teman seperjuangan. Ketika mereka mau masuk ke industri film, menurut kalian bertiga, menjanjikan nggak ya kira-kira buat mereka gitu? Wah, aku cita-citaku pengen jadi filmmaker di industri. Kira-kira menjanji, kita nggak usah sebut nominal atau gimana deh. Menjanjikan nggak kira-kira untuk hidup mereka gitu? Bang Ridho, boleh? Menjanjikan maksudnya dalam Mungkin dia bisa hidup lewat film gitu. Apakah pilihanku benar memilih sebagai filmmaker industri, atau aku ikutin bapak aja lah gitu. Jaga sawit misalnya. Kalau perspektif aku sih sebenarnya malah menarik banget sih cerita-cerita dari daerah, karena mungkin kebanyakan cerita yang udah ada di Indonesia kan mungkin kebanyakan Jakarta sentris, dan menurut gue banyak banget sih cerita-cerita potensi dari daerah yang harus dibawa gitu. Cuman untuk menuju ke sananya mungkin agak sulit, agak sotoy juga karena gue bukan dari daerah. Tapi ya itu sih gue melihat potensinya. Bang Gio, ya. Gue menjanjikan sekali karena terus terang waktu itu sempat satu peer dengan Theo yang filmnya Theo Pakusudewo. Orpa. Oh, oke, Orpa. Theo he's really great. Dia dari Papua, dia menceritakan tentang Papua, it's very authentic, dan buktinya dia ini apa namanya Berjaya. Lagi live up sekarang ya. Sekarang dia persiapkan film keduanya. Dan kemarin film Orpa masuk nominasi, ya kan? Itu kan terbukti bahwa Satu pintu membuka pintu yang lain. Membuka pintu yang lain gitu. Jadi jangan berkecil hati lah. Pokoknya yang penting sabar aja. Ya. Penutupan Kak. Dan semangat. Pertanyaannya tadi apakah menjanjikan untuk menjadi filmmaker? Iya. Menurutku menjanjikan sekali, karena kalau selama selama ada manusia di bumi ini ya, di Indonesia ini kita punya 270 lebih juta orang yang film adalah salah satu kebutuhan manusia juga ya, memang bukan primary tapi dan bagaimana kita melihat bahwa secara demand tiap tahun baik film Indonesia, baik film pendek, jumlahnya itu makin naik gitu. Aku lupa data tahun berapa gitu, mungkin beberapa tahun yang lalu. Film pendek yang dibuat dalam satu tahun ada sekitar 300 berapa gitu, banyak banget gitu. Jadi kalau kita ngomongin market, the market is there and it's an ever growing market gitu ya. Industri kreatif sedang hangat-hangatnya. Kita baru saja ada kembali ada film yang record breaking kayak Agak Lain gitu. Jadi tentu kalau ditanya menjanjikan, sangat menjanjikan sekali. Dan ini adalah industri yang membutuhkan specific skill ya. Yes. So tadi kayak Gio bilang, film is a privilege. Kenapa it's a privilege? Because nggak semua orang bisa membuatnya, right? Yeah. And once kamu punya kesempatan untuk membuatnya, itu adalah sebuah privilege yang sangat besar, di mana dalam satu waktu orang bisa jadi puluhan, bisa jadi ratusan orang akan bekerja dalam waktu tertentu untuk satu goal. Yes. Gitu. Dan itu keren banget.
Iya. Jadi menurut gue untuk teman-teman yang memang sudah membangun karir atau portofolionya di film sebagai filmmaker, teman-teman di festival ini ya keep doing what you're doing sih menurut Iya, gue. jangan Gitu. menyerah sih. Jangan nyerah sih. Karena ada lagi keresahanmu yang pengen ditanyain. Ada. Apa? Tadi pengen nanya ini mas. Ini kira-kira tuh pisau atau apa sih mas digalungin itu? Hah? Pisau ya? Daun. Udah Udah, Nang. takut gue. Ya tadi maju tuh. Oke, closing statement satu kalimat buat teman-teman filmmaker yang lagi berjuang saat ini, Bang. Mikir lo ya. Ya. Kayak, Ya sambil mikir kita ada info-info dulu nih. Ya, buat yang nunggu di episode ini dia info dari Facebook tentang Lopus. Nah, Ya, itu dia dia. infonya. Sama kalau mau info lanjut, Nang. bisa cek di Instagram @fastbull.id atau bisa cek juga langsung di website www.fastbull.com. Dan sekali lagi terima kasih juga buat itu kok ditutup ya saya, Bang? Oh enggak kan? Sekali lagi terima kasih juga buat SAE yang udah memfasilitasi AC 1, 2, 3, 4, 7 biji. 7. Terima kasih banyak SAE. Saya cinta SAE. Oke, Lanjut, Mas. closing statement. Bang Andri. Ya, closing statement Bang Andri. closing statement untuk Satu kalimat filmmaker ya, independen. filmmaker independen satu kalimatnya. Oke. dan semua teman-teman pokoknya. Oke, tetap berkarya. Mungkin ini ngomong ke diri sendiri juga sih. Tetap berkarya, tetap menyuarakan apapun yang menurut kalian penting dan mungkin walaupun filmnya komersil tapi spiritnya juga bisa independen. Oke. Kak Santi. Buat teman-teman Fastbull ID terus berkarya, maksudku perjalanannya tidak akan mudah, mungkin tidak akan instan juga, tapi karena teman-teman jika kamu sudah memantapkan diri untuk menjadi pembuat film, maka stay di sini karena seru banget. Oke. Bang Gio. Copy paste. Ya buat teman-teman Facebook intinya ya tetap semangat saja gitu. Maksudnya badai pasti menerpa, tapi itu pun juga kalau kalian kuat pasti ada jalan lah gitu. Kalau kalian stay, kalau kalian memang firm, insya Allah Tuhan akan berjalan semuanya lancar gitu. So keep the spirit. Terima kasih. Bang Gio sukses untuk film panjangnya. Iya. Kak Santi semoga film Inang aku mikirnya. Oh, ini. Bukan Pasar Setan. Ya. Semoga Pasar Setan. Pasar Setan banyak penontonnya, banyak yang menikmati, senang dengan karyanya. Bang Andre semoga film Cinlok semakin kelok. Jangan lupa nonton Cinlok di Vision Plus, film Pasar Setan di bioskop kesayangan Anda, dan semoga Bang Gio sukses filmnya. Mantap. Jangan lupa lagi nonton episode berikutnya siaran run.